Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bu Vita mau melakukan presensi terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Jihan, Bu. Ada yang tahu tidak Jihan tidak masuk kenapa? Sakit demam. Baik. Kita doakan semoga Jihan lekas sembuh supaya kita bisa belajar bersama kembali. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama supaya kita diberi kelancaran dalam belajar hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar jenis-jenis tanaman yang sering kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Adakah yang mau memberikan contohnya? Saya, Bu. Iya, Ani? Padi. Oke, adakah yang lain? Saya, Bu. Iya, Budi? Jagung. Oke. Ada yang lain lagi? Saya, Bu. Ketela. Oke. Nah, Bu Vita ambil contoh padi ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tahapan pertumbuhan padi. Masih ingatkah kalian bagaimana padi dapat tumbuh? Ayo dibuka kembali ya buku catatannya. Nah, tahapan pertumbuhan padi. Yang pertama, biji padi direndam dalam waktu 1 malam di dalam air. Setelah itu, biji padi ditanam di lahan sementara. Nah, kemudian tumbuhan biji padi tadi tumbuh menjadi bakal akar dan tunas menonjol keluar. Kemudian, batang padi akan memanjang. Setelah itu akan tumbuh bunga dan gabahnya akan matang. Setelah gabah matang dan berkembang penuh, gabahnya sudah keras dan berwarna kuning, maka padi dapat dipanen. Setelah padi dipanen, kalian belum bisa makannya ya. Jadi setelah padi dipanen, padi diolah menjadi beras. Setelah diolah menjadi beras, barulah beras tersebut diolah menjadi nasi yang akan kalian konsumsi sehari-hari. Nah, ternyata nasi yang setiap hari kalian konsumsi berasal dari padi. Oleh karena itu, kita harus menghargai jasa para petani dan kita mengetahui ternyata tumbuhan memiliki peran penting sebagai sumber daya alam hayati. Kita harus melestarikannya, karena jika kita tidak melestarikannya, kita tidak bisa makan nasi lagi. Oke, nah, hari ini kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Vita akan memberikan sebuah video, kalian dapat menyimaknya ya. Nah anak-anak, setelah kalian menyimak video tersebut, adakah yang tahu apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Saya, Bu. Ya, Putri? Bagian-bagian tumbuhan ada akar, batang, daun, buah, dan tadi ada biji, Bu. Oke, terima kasih Putri. Nah, berdasarkan jawaban Putri tersebut, bagian manakah dari tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian tumbuhan? Adakah yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Putri lagi. Biji. Biji. Mengapa biji penting untuk kelestarian tumbuhan? Mengapa tidak buah yang penting untuk kelestarian tumbuhan? Karena biji dapat ditanam kembali, sedangkan buah hanya dapat dikonsumsi oleh manusia, tetapi tidak dapat ditanam kembali. Oke, terima kasih jawabannya Putri. Benar sekali ya anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama yaitu akar.
Akar adalah bagian pokok tumbuhan yang biasanya tumbuh di dalam tanah. Akar biasanya berwarna putih atau kuning muda dan bentuk ujungnya panjang meruncing. Fungsi akar yaitu yang pertama, menunjang berdirinya tumbuhan. Yang kedua, menyerap unsur hara berupa air dan garam mineral dari dalam tanah. Dan yang ketiga, menyimpan cadangan makanan seperti pada singkong, wortel, seperti itu. Nah, ada dua jenis akar yang perlu kalian ketahui, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, kelapa, tebu. Sedangkan akar tunggang biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil seperti pada tumbuhan mangga, jeruk, tomat, jambu, seperti itu. Nah, selanjutnya bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Pada umumnya batang tumbuhan tumbuh menuju cahaya matahari sehingga batangnya tumbuh berlawanan dengan akar. Nah, air dari tanah akan masuk ke tanaman melalui akar. Kemudian air diangkut dari akar ke daun melalui batang, sehingga daun tanaman menjadi segar. Batang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Fungsi batang antara lain, yang pertama, mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, mengangkut zat makanan dari daun ke akar. Yang ketiga, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Dan yang keempat, fungsi batang yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, seperti pada tanaman tebu. Selanjutnya yaitu bagian daun. Daun biasanya berwarna hijau, bentuknya tipis dan lebar. Anak-anak, adakah yang tahu mengapa daun bisa berwarna hijau? Saya, Bu. Ya, Riko? Daun berwarna hijau karena memiliki klorofil. Ya, betul sekali jawaban Riko. Nah, daun bisa berwarna hijau karena memiliki klorofil. Klorofil adalah zat hijau pada daun yang berperan untuk membantu proses fotosintesis. Apa sih proses fotosintesis itu? Nah, proses fotosintesis adalah proses tumbuhan memasak makanan sendiri dengan bantuan air, gas karbon dioksida, dan cahaya matahari untuk menghasilkan gula dan oksigen. Nah, bagaimana dengan tumbuhan yang tidak mengandung zat hijau daun? Apakah dapat memasak makanannya sendiri? Adakah yang bisa menjawab? Oke. Nah, anak-anak, pada beberapa tumbuhan ada yang tidak dapat memasak makanannya sendiri, seperti tali putri. Tali putri mendapatkan makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya, yang disebut dengan tumbuhan inang. Ia mengambil zat nutrisi dari tumbuhan inang, sehingga tumbuhan inang lama-kelamaan akan mati anak-anak, karena tumbuhan inang tersebut kehilangan banyak zat nutrisi yang diambil oleh tali putri tersebut. Nah, berdasarkan susunan tulang daun ini dibagi menjadi 4. Itu yang pertama menyirip, contohnya yaitu pada pohon mangga, jambu. Lalu yang kedua menjari, contohnya pada daun pepaya, singkong. Lalu yang ketiga, tulang daun sejajar, biasanya terdapat pada tanaman jagung, padi, tebu. Lalu yang keempat, melengkung. Tulang daun melengkung biasanya terdapat pada daun sirih. Nah, fungsi daun. Fungsi daun yang pertama, tempat terjadinya proses fotosintesis. Yang kedua, sebagai organ tumbuhan yang menghasilkan oksigen. Dan yang ketiga, daun berperan untuk menyerap karbon dioksida. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang penting untuk proses pembuahan. Pembuahan biasanya terjadi
pada bagian putik dan benang sari. Bunga memiliki warna yang beraneka ragam. Bunga yang lengkap terdiri dari tangkai bunga, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Nah, benang sari merupakan organ perkembangbiakan jantan yang terletak mengelilingi putik, dan pada ujung benang sari terdapat kepala sari yang berisi serbuk sari. Kemudian putik merupakan organ perkembangbiakan betina karena putik membentuk sel telur. Di dalam putik itu terjadi pembentukan sel telur. Selanjutnya mahkota bunga. Nah, biasanya mahkota bunga ini yang berwarna cerah, yang warnanya mencolok, menarik perhatian serangga untuk proses penyerbukan. Dan ukuran dari mahkota bunga biasanya lebih besar daripada kelopak bunga. Lalu kelopak bunga. Kelopak bunga ini merupakan bagian terluar bunga yang fungsinya melindungi kuncup bunga. Nah, fungsi dari bunga yaitu yang pertama sebagai perhiasan tumbuhan. Yang kedua, bunga sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan melakukan pembuahan untuk membentuk biji agar tanaman dapat ditanam kembali sehingga tidak punah. Dan bagian tumbuhan yang kelima yaitu buah. Nah, setelah proses penyerbukan di bunga, akhirnya terjadilah proses pembuahan yang menghasilkan buah. Nah, buah ini berfungsi sebagai pelindung biji. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu kegiatan kelompok. Bu Vita akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dan satu kelompok terdiri dari 5 anak. Bu Vita akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Nah, setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD. Kalian dapat membacanya dengan seksama ya, dengan baik. Nah, kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui bahwa batang itu berfungsi sebagai penyalur air dan mineral. Kita akan menggunakan tanaman pacar air, atau jika kalian tidak punya, bisa menggunakan seledri muda. Dan kita akan menggunakan 3 pewarna untuk menguji apakah benar batang itu berfungsi sebagai penyalur air dan mineral. Nah, setelah kalian melakukan praktikum fungsi batang tadi, jangan lupa dibersihkan ya. Hati-hati ketika membersihkan dan membuang pewarna yang telah kalian gunakan. Hati-hati jangan sampai terkena pakaian kalian. Nanti pakaian kalian bisa kotor jika terkena pewarna yang kalian gunakan tadi. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita simpulkan dari hasil belajar kita hari ini? Ya, kita telah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Dan kita juga telah melakukan praktikum tentang fungsi batang. Ternyata batang berfungsi untuk menyalurkan air dan mineral dari akar menuju ke seluruh tubuh tumbuhan, yaitu menuju ke daun, lalu menuju ke bunga. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan soal evaluasi yang akan Bu Vita beri linknya di bawah ini. Sebagai tugas lanjutan, Bu Vita minta kalian untuk praktik menanam jagung di dalam pot. Kalian dapat mengamati pertumbuhan biji jagung sampai 1 minggu. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu,
pisan gawe gelo. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila Bu Vita ada salah kata dan ada salah yang lain, Bu Vita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.